Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Putri Nur Halimah, NIM akhir 218. Di sini saya akan menjadi tester pada kelompok soal 1 dan 2. Nama saya Dwi Putri Nur Halimah. Saya dari Lembaga Psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membimbing saudara dalam menjalani tes psikologi, yaitu tes IST. Yang dimana tes IST ini merupakan tes yang bertujuan untuk mengukur tingkat intelijensi saudara. Nah, perlu saudara ketahui bahwa dalam menjalankan tes IST ini terdapat batasan waktu yang diberikan. Oleh karenanya, mohon perhatikan batasan waktu yang saya berikan kepada saudara nanti. Nah, sebelum memulai tes, mohon tanyakan instruksi yang saya berikan jika ada instruksi yang belum jelas. Dan saya mohon kepada saudara untuk benar-benar memperhatikan instruksi yang saya berikan nanti dengan baik. Nah, dalam pengerjaannya nanti kita menggunakan ballpoint. Langsung saja kita masuk pada kelompok soal yang pertama. Kelompok soal yang pertama ini, waktu yang saya berikan kepada saudara untuk mengerjakan soalnya itu ada 6 menit. Nah, pada kelompok soal yang pertama terdapat 20 kalimat. Pada setiap kalimat terdapat satu kata yang hilang. Nah, nantinya akan diberikan 5 pilihan kata untuk menggantikan kata yang hilang tersebut. Tugas saudara diminta untuk memilih satu kata yang tepat dari 5 kata yang disediakan nantinya, yang dapat menyempurnakan kalimat tersebut. Langsung saja kita masuk ke contoh. Contoh, seekor kuda mempunyai kesamaan terbanyak dengan seekor titik-titik. Nah, di sini ada 5 pilihan kata, yaitu A. Kucing, B. Bajing, C. Keledai, D. Lembu, dan E. Anjing. Nah, jawaban yang benar adalah ya, benar. Jawabannya ialah C. Keledai. Nah, oleh karena itu pada lembar jawaban di belakang contoh soal 1 ini nantinya huruf C lah yang harus dicoret. Ingat, saya tekankan dalam menjawabnya ini harus dicoret. Seperti ini, dicoret ya. Dicoret. Nah, kita masuk ke contoh yang berikutnya. Lawannya harapan adalah A. Duka, B. Putus asa, C. Sengsara, D. Cinta, dan E. Benci. Jawaban yang benar adalah iya, benar, B. Putus asa. Maka huruf B lah yang seharusnya dicoret. Nah, apabila saudara mencoret jawaban yang salah, maka saudara dapat menggantinya dengan memberikan tanda sama dengan pada jawaban yang salah. Seperti ini contohnya. Ya, tanda sama dengan. Untuk pengerjaan pada kelompok soal yang pertama ini, saya akan memberikan waktu 6 menit kepada saudara. Waktunya dimulai dari sekarang. Ya. Baik, saat ini kita masuk pada kelompok soal yang kedua. Pada kelompok soal yang kedua ini akan ditentukan 5 kata. Nah, 4 dari 5 kata yang disediakan nanti memiliki suatu kesamaan. Tugas saudara adalah diminta untuk mencari kata kelima atau salah satu kata yang tidak memiliki kesamaan dari 4 kata tersebut. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini terdapat 5 kata yang disediakan, yaitu A. Meja, B. Kursi, C. Burung, D. Lemari, dan E. Tempat tidur. Nah, maka jawaban yang tepat adalah
Iya, benar, C yaitu burung. Kenapa? Karena meja, kursi, lemari, dan tempat tidur memiliki satu kesamaan, yaitu sebagai perabot rumah tangga. Sedangkan C yaitu burung tidak memiliki kesamaan karena ia bukan perabot rumah tangga. Sehingga pada lembar jawaban di belakang contoh 2 ini yang harus dicoret adalah huruf C. Kemudian contoh berikutnya ada 5 kata yang disediakan lagi. A. Duduk, B. Berbaring, C. Berdiri, D. Berjalan, dan E. Jongkok. Maka satu kata yang tidak memiliki kesamaan ialah benar, B. Berjalan. Karena duduk, berbaring, berdiri, dan jongkok merupakan keadaan tidak bergerak, sedangkan D yaitu berjalan adalah keadaan orang dalam bergerak. Nah, sebelum saya memulai tes ini, adakah yang belum jelas yang ingin saudara tanyakan kepada saya? Baik, jika tidak ada, langsung saja kita mulai tesnya. Pada tes ini akan saya berikan waktu 6 menit kepada saudara. Apabila waktunya nanti sudah habis, saya akan memberi tahu kepada saudara dan mohon letakkan alat tulis yang saudara gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karya Evliana, NIM 43040180132. Saya dari Lembaga Tim Psikologi yang Salatiga ingin membantu saudara semua dalam mengerjakan tes psikologi. Untuk selanjutnya yaitu kita memasuki subtes soal ketiga. Dalam subtes ini teman-teman mempunyai waktu 7 menit untuk mengerjakan. Langsung saja ya, saya mulai tulisnya. Ditentukan 3 kata. Antara kata pertama dan kata kedua terdapat suatu hubungan yang tertentu. Antara kata ketiga dan salah satu kata di antara 5 kata pilihan harus pula terdapat hubungan yang sama itu. Contohnya, hutan dengan pohon, maka tembok dengan apa? Tuh. A. Batu bata, B. Rumah, C. Semen, D. Putih, E. Dinding. Hubungan antara hutan dan pohon ialah bahwa hutan terdiri atas pohon-pohon, maka hubungan antara tembok dan salah satu kata pilihan ialah bahwa tembok terdiri atas batu-batu bata. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh soal ketiga harus kalian coret A. Untuk contoh berikutnya, ada gelap, terang, maka basah dengan A. Hujan, B. Hari, C. Lembab, D. Angin, dan E. Kering. Gelap ialah lawan kata dari terang, maka untuk basah lawannya ialah kering, maka jawabannya ialah E. Kering. Oleh karena itu, huruf E harus teman-teman coret ya. Mungkin itu instruksinya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya beri waktu 2 menit untuk kalian bertanya. Oke, sudah 2 menit ya. Jika memang tidak ada pertanyaan, silahkan teman-teman kerjakan soalnya sesuai dengan waktunya. Bisa dimulai dari sekarang. Oke, selanjutnya yaitu masuk subtes soal keempat. Pada subtes soal keempat ini, teman-teman mempunyai waktu 8 menit untuk mengerjakan soalnya. Langsung saja. Ditentukan 2 kata. Carilah satu perkataan yang meliputi pengertian kedua kata tadi. Tulislah perkataan itu pada lembar jawaban di belakang nomor soal. Contohnya, ayam dan titik. Perkataan burung dapat meliputi pengertian kedua kata itu, maka jawabannya ialah burung. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh soal 4 harus ditulis burung. Begitu ya teman-teman. Lalu untuk contoh soal berikutnya nih, ada gaun dan celana. Pada contoh ini jawabannya ialah pakaian. Maka pakaian yang seharusnya ditulis. Carilah selaku perkataan yang tepat dan dapat meliputi pengertian kedua kata tersebut. Dari instruksi yang saya berikan, silakan teman-teman bertanya jika ingin bertanya. Sebelum dimulai mengerjakan, saya tunggu 2 menit untuk teman-teman bertanya. Oke, sudah 2 menit ya. Jika tidak ada pertanyaan,
Silakan teman-teman mengerjakan soal dan tidak boleh membuka lembar soal berikutnya sebelum saya memberikan instruksi. Silakan dimulai mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan hari ini perkenalkan, nama saya Indah Ambarsari, NIM 430401902, Prodi Psikologi Islam IAIN Salatiga. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk memandu teman-teman dalam mengikuti tes psikologi. Di sini saya akan membacakan petunjuk dan contoh soal kelompok 05, di mana teman-teman akan menemukan persoalan tentang hitungan. Contoh 05. Sebatang pensil harganya Rp25. Berapakah harga 3 batang? Baik, benar sekali. Jawabannya adalah 75. Perhatikanlah cara menjawab di atas lembar jawaban. Pada lembar jawaban, lihatlah pada kolom 05. Kolom ini terdiri atas angka 1 sampai 9 dan 0. Untuk menunjukkan suatu soal, maka teman-teman diminta untuk mencari angka-angka yang terdapat di dalam. Pada lembar jawaban, lihatlah pada kolom 05. Kolom ini terdiri atas angka 1 sampai 9 dan 0. Untuk menunjukkan suatu soal, maka teman-teman diminta untuk mencari angka-angka yang terdapat di dalam jawaban itu. Pada contoh 05, benar jawabannya adalah 75. Oleh karena itu, teman-teman, pada lembar jawaban yang di belakang contoh 05, angka 7 dan 5 dicoret. Angka 7 dan 5 harus dicoret. Berapa kilometerkah yang dapat ditempuh dalam waktu 4 jam? Oke, 60. Baik. Maka untuk menunjukkan jawaban itu, angka 6 dan 0 harus dicoret. Teman-teman semua diminta untuk mencari deret angka selanjutnya. Dan coretlah jawaban teman-teman pada lembar jawab di kolom belakang soal. Contoh soal 06. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Oke, baik. Jawabannya adalah 16. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 06, angka 1 dan 6 harus teman-teman coret. Maka jawabannya benar, 16. Contoh berikutnya, 9, 7, 10, 8, 11, 9, 12. Oke, baik. 10 jawabannya benar. Pada deret ini selalu berganti-ganti, harus dikurangi 2, dan setelah itu ditambah dengan 3. Maka benar jawabannya adalah 10. Angka 1 dan 0 seharusnya teman-teman coret. Kadang-kadang pada beberapa soal harus pula dikalikan atau dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haidar Amar dari Lembaga Psikologi. Pada pagi hari ini saya akan memandu peserta untuk melaksanakan tes psikologi IST. Berikutnya saya akan langsung saja menjelaskan untuk bagian subtes nomor 7. Bagian soal subtes nomor 7, di situ ada beberapa gambar pecahan-pecahan
ada beberapa contoh gambar pecahan-pecahan atau potongan-potongan dari suatu gambar. Nah, peserta diminta untuk di situ ada beberapa gambar pecahan-pecahan, ada beberapa contoh gambar pecahan-pecahan atau potongan-potongan dari suatu gambar. Nah, peserta diminta untuk menentukan pecahan-pecahan gambar tersebut menjadi suatu pecahan yang utuh. Seperti contohnya pada gambar nomor 1 ada 2 potongan gambar yang bila mana disatukan akan menjadi contoh pada gambar yang contoh gambar A. Berikutnya gambar yang nomor 2 jika disatukan akan menjadi contoh gambar yang E. Nah, berikutnya saya akan langsung saja menjelaskan soal subtes yang ke-8. Untuk soal subtes yang ke-8, di situ tertera suatu gambar kubus yang dapat diimajinasikan, digulingkan ataupun diputar sesuai dengan imajinasi peserta. Seperti pada contohnya, pada contoh gambar nomor 1, itu jika digulingkan ke kiri sekali dan diputar ke kiri sekali akan menjadi contoh gambar nomor A. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Hertati dengan NIM 227, mahasiswa Psikologi IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu saudara untuk mengerjakan tes IST pada subtes ke-9. Petunjuk pengerjaannya ialah: yang pertama, saudara akan diberikan buku untuk menghafalkan kata-kata. Waktu yang diberikan ialah 3 menit untuk hafalan dan 6 menit selanjutnya untuk pengerjaan. Waktu dimulai setelah ada instruksi. Setelah waktu hafalan selesai, buku ditutup dan saudara diminta menjawab pertanyaan pada lembar jawab. Jawablah pertanyaan dengan memberikan tanda coret pada jawaban yang menurut saudara benar. Apabila saudara ingin mengganti jawaban, maka berikanlah tanda sama dengan pada jawaban yang pertama. Kemudian berikanlah tanda coret pada jawaban berikutnya yang menurut saudara benar. Selanjutnya, saudara dapat menyimak contoh soal yang saya berikan agar paham dalam pengerjaan soal. Contoh soal yang pertama. Kata yang mempunyai huruf permulaan Q adalah suatu titik-titik. A. Bunga, B. Perkaras, C. Burung, D. Kesenian, dan E. Binatang. Konjet adalah suatu jenis kesenian, sehingga jawaban yang benar adalah D. Oleh karena itu, berikanlah tanda coret pada jawaban D. Contoh soal yang kedua. Kata yang mempunyai huruf permulaan Z adalah suatu titik-titik. A. Bunga, B. Berkaras, C. Burung, D. Kesenian, dan E. Binatang. Jawabannya adalah E, karena zebra termasuk dalam jenis binatang. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya kita akan mengerjakan subtes ke-9. Sebelum memulai pengerjaan, saudara dipersilahkan bertanya apabila penjelasan saya kurang dimengerti. Sekian video dari kelompok 2 mengenai instruksi pada subtes IST. Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.